Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti SNM. Saya merupakan salah satu dosen dari Universitas Lama Papulonro, Program Studi Manajemen. Spesialisasi saya mengajar adalah dalam bidang ilmu manajemen pemasaran. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi salah satu mata kuliah saya yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang berbobot 3 SKS dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, berdasarkan pedoman operasional sertifikasi pendidik untuk dosen. Persiapan pelaksanaan pembelajaran pada Universitas Lama Papulonro diawali dengan menyiapkan rencana pembelajaran semester RPS yang dilakukan bersama kelompok dosen Studi Kelayakan Bisnis. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang mata kuliah yang diampuh. Sebelum lebih lanjut mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Adapun luaran yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi SKB, mengidentifikasi aspek SKB dan tahap-tahap SKB. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan SKB dengan keputusan dan sumber daya serta alat analisis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek legal, aspek ekonomi nasional dan lingkungan, serta aspek finansial. Yang keempat, mahasiswa mampu membahas kasus-kasus studi kelayakan bisnis, membuat laporan studi kelayakan bisnis, dan mempresentasikannya. Untuk mencapai luaran yang diharapkan nantinya, maka mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan sebagai berikut. Yang pertama, definisi SKB. Kemudian yang kedua adalah aspek-aspek SKB. Yang ketiga, tahap-tahap SKB. Yang keempat, hubungan SKB dengan keputusan dan sumber daya. Yang kelima, aspek pasar dan pemasaran. Yang keenam, aspek teknik dan teknologi. Yang ketujuh, aspek manajemen. Yang kedelapan, aspek legal. Yang kesembilan, aspek ekonomi nasional dan lingkungan. Yang ke-10, aspek finansial. Serta 11, penyusunan laporan SKB. Adapun buku referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis ini antara lain buku dari Dr. Sulianto 2010 judul Studi Kelayakan Bisnis, Sunardi Harahap 2018 judul Studi Kelayakan Bisnis, dan Dr. Sugiono 2020 Studi Kelayakan Bisnis. Selain buku referensi, saya juga menggunakan jurnal sebagai sumber referensi. Hal ini merupakan perwujudan integrasi hasil penelitian dalam pengajaran. Salah satunya Jurnal Administrasi Bisnis 2015 oleh Abidatul Afiyah, Analisis Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home Industry. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Yang pertama, delivery. Delivery ini adalah bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Pada pertemuan awal, pertama kali yang saya lakukan, yang pertama, perkenalan. Agar perkuliahan lebih rileks dan menyenangkan, maka diperlukan perkenalan untuk membangun keakraban antara saya dan mahasiswa, juga mempermudah proses interaksi. Yang kedua, tentunya memberikan motivasi. Motivasi diberikan kepada mahasiswa agar mereka semangat dalam belajar, serta dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan memiliki IPK tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan rata-rata masa studi di Universitas Lama Papulonro 3,8 tahun. 3. Senantiasa mengingatkan kepada mahasiswa visi misi program studi manajemen agar mahasiswa memiliki visi dalam pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan visi misi program studi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi kepada mahasiswa melalui media presentasi yang di dalamnya disajikan materi yang menarik. Selain itu, saya juga gunakan metode diskusi dalam setiap pertemuan di kelas. Selain menyampaikan materi di kelas, senantiasa mengarahkan mahasiswa bagaimana mencari sumber-sumber informasi dan sumber belajar yang lain di luar yang lebih luas, misalnya dari perpustakaan daerah maupun perpustakaan nasional. Ini merupakan perwujudan dari program studi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang selanjutnya adalah interaction. Interaction ini adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa.
Komunikasi yang baik itu apabila apa yang kita sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara kita. Untuk komunikasi saya dengan mahasiswa dalam hal ini penyampaian materi di kelas. Saya selalu berpedoman pada RPS dan bahan ajar yang telah disusun di setiap awal semester. Penyampaian materi saya dengan ceramah yang menggunakan slide serta menggunakan papan tulis untuk memperjelas materi pada poin-poin tertentu. Di kampus Universitas Lama Paploendro, setiap ruangan kelas dilengkapi dengan proyektor dan papan tulis sehingga memudahkan proses belajar mengajar. Saya juga menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning atau SCL, yaitu mahasiswa dibagi beberapa kelompok dan diberikan materi dan tugas yang harus mereka kerja. Namun tetap saya beri bimbingan masing-masing kelompok. Nah, sebagai bahan evaluasi bagi mereka, maka mereka harus mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok di hadapan teman-temannya, sehingga komunikasi yang terjalin lebih efektif dan interaktif. Agar proses pembelajaran lebih komunikatif, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa, dan bagi mereka yang mampu menjawab dengan benar, maka saya akan memberi apresiasi berupa pujian, tentunya agar mereka lebih semangat, dan tentunya pada pertemuan-pertemuan berikutnya, mahasiswa akan lebih giat belajar. Dalam proses pembelajaran, saya memegang teguh budaya sipakatau sipakalebi, yang berarti saling menghargai dan menghormati antara dosen dan mahasiswa. Saya pun terbuka dalam hal kritikan, menghadapi berbagai karakter mahasiswa yang beraneka ragam. Tentunya ini juga membutuhkan perhatian, khususnya misalnya dalam menghadapi anak yang nakal dan usil. Saya tidak langsung memarahi, akan tetapi tetap diberi bimbingan khusus agar perhatiannya bisa beralih ke pembahasan materi yang disampaikan. Selain itu, saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Saya memanfaatkan Google Classroom untuk mengupload bahan materi setiap pertemuan, sehingga mahasiswa saya secara online dapat belajar secara mandiri. Memberikan tugas di Classroom, sehingga mahasiswa bebas mencari sumber bahan dan informasi untuk menyelesaikan tugas kelas, dan memanfaatkan gadget sebagai media dan sumber belajar, dan mahasiswa lebih mandiri, tidak selalu bergantung pada dosennya. Nah, untuk interaksi selanjutnya dengan mahasiswa, saya membuat kesepakatan sesuai kontrak perkuliahan yang ada pada peraturan akademik Universitas Lama Paploendro. Hal yang pertama saya terapkan dalam interaksi dengan mahasiswa, yang pertama adalah kedisiplinan. Contoh nyata kedisiplinan yang saya tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu saya berusaha menjalankan perkuliahan sesuai dengan kalender akademik. Selanjutnya, melaksanakan perkuliahan tatap muka sesuai aturan akademik, yaitu 14 kali tatap muka di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Namun, tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang tatap muka tidak sampai 14 kali, namun saya tetap berusaha minimal 12 kali tatap muka. Untuk menutupi kekurangan tatap muka itulah, saya gunakan Classroom agar perkuliahan tetap berjalan. Berusaha masuk kelas tepat waktu, memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Jika jadwal kuliah pukul 9 sampai 11.30, maka saya berusaha masuk kelas sebelum jam 9 atau pas jam 9 dan akan mengakhiri perkuliahan pada pukul 11.30. Untuk mahasiswa, wajib memiliki kehadiran minimal 12 kali pertemuan dalam satu semester. Jika mahasiswa tidak memenuhi syarat minimal pertemuan, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak saya perkenankan mengikuti ujian akhir semester. Selain itu, saya bersama mahasiswa menyepakati hadir paling lambat 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Apabila terlambat lebih dari 15 menit, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk masuk kelas kecuali dengan alasan logis disertai bukti. Khusus pada perkuliahan saya, tidak ada ujian dan penugasan susulan kecuali dengan alasan logis disertai bukti, misalnya keterangan sakit. Hal ini bertujuan untuk melatih mahasiswa agar dapat dengan sungguh-sungguh kuliah tanpa mengharapkan adanya ujian susulan. Pada proses perkuliahan, semua tugas yang saya upload di Classroom memiliki batas maksimal pengumpulan yang saya tentukan. Tugas maksimal dikumpulkan 1 minggu dari hari pemberian tugas. Selanjutnya, keteladanan. Banyak sekali keteladanan yang bisa saya tunjukkan kepada mahasiswa, antara lain selain mengucapkan salam ketika hendak memasuki kelas dan ketika akan memulai pembelajaran dan pada saat menutup pembelajaran. Keteladanan dalam berpakaian.
Sebagai seorang dosen, saya selalu berusaha berpakaian rapi layaknya seorang pendidik, berpenampilan sederhana namun tetap memperhatikan kerapian. Hal ini saya terapkan ketika ke kampus, baik itu mengajar ataupun melaksanakan aktivitas lain seperti pembimbingan akademik dan pembimbingan skripsi. Saya wajibkan mahasiswa untuk selalu berpakaian rapi dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sandal pada saat perkuliahan. Keteladanan dalam berperilaku, seorang dosen juga harus berperilaku baik kepada mahasiswa dan kepada rekan kerja. Dalam proses belajar di kelas, sebisa mungkin saya berperilaku yang baik. Keteladanan dalam bertutur kata, dengan menggunakan tutur kata yang sopan dan baik dalam mengajar, hal tersebut saya wajibkan kepada mahasiswa pada saat presentase dan interaksi lain di dalam kelas. Terakhir, saya selalu menghargai hak-hak mahasiswa. Misalnya dalam mengajar, saya selalu berusaha datang tepat waktu, sehingga waktu belajar mahasiswa pada mata kuliah saya tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, keterbukaan terhadap kritik. Saya sebagai dosen menganggap kritik adalah kebutuhan bagi saya, dan pelaksanaan pembelajaran saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa dosen juga manusia biasa yang tentu tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, saya selalu sampaikan supaya mahasiswa tidak perlu takut untuk memberikan kritik dan saran kepada saya. Salah satu kritik yang pernah saya terima dari mahasiswa adalah pada saat saya menjelaskan saya terlalu cepat sehingga susah dimengerti beberapa mahasiswa. Terkadang saya merasa tempo sudah cukup lambat, namun saya dapat memaklumi karena setiap mahasiswa berbeda-beda dalam menyerap informasi. Sehingga setiap selesai menjelaskan materi, saya selalu bertanya kepada mahasiswa, apakah penjelasan saya sudah jelas atau terlalu cepat. Jika masih banyak mahasiswa belum jelas dengan penjelasan yang saya berikan, saya akan ulangi dalam poin yang belum jelas tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah mengingatkan saya. Pada pertemuan ke-14, saya membagikan Google Form kepada mahasiswa untuk mengisi saran dan kritik mengenai sistem pembelajaran saya selama 1 semester. Selain itu, saya selalu meminta hasil laporanku kinerja dosen dalam mengajar yang disebar oleh Lembaga Penjaminan Mutu LPM Universitas Lama Popolondro sehingga bisa menjadi evaluasi diri saya untuk bisa memperbaiki diri. Selanjutnya, asesmen, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada saat pertemuan perdana dengan mahasiswa, disepakatilah kontrak perkuliahan yang memuat tentang tata tertib pelaksanaan perkuliahan, sistem penilaian, dan tentunya bobot penilaian. Nah, 80% kehadiran ini adalah syarat mutlak untuk ikut final test. 25% nilai untuk ujian akhir semester, 25% untuk nilai ujian akhir tengah semester, nilai tugas 20%, dan nilai kuis 20%. Mahasiswa dapat membuat perencanaan yang matang dan strategi apa yang harus dilakukan agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Beberapa cara yang saya lakukan untuk mengevaluasi dan menilai mahasiswa antara lain memberikan tugas kepada mahasiswa, baik individu maupun kelompok, memberikan mic test pada pertemuan ke-8, dan memberikan final test sesuai dengan jadwal dan kalender akademik Universitas Lama Popolondro. Untuk penilaian akhir, nilai mahasiswa dapat mereka lihat di SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik Universitas Lama Popolondro. Selain itu, saya juga membuka akses untuk mahasiswa mereview nilai mereka yang paling lambat 2 minggu setelah nilai di SIAKAD keluar. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada saat mengajar mata kuliah studi kelayakan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari pertama kita bertemu di dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri karena mungkin ada di sini ada yang tidak mengenal saya. Bisa memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Suryani SNM. Saya beralamatkan di Jalan Merdeka Pagi, sudah berkeluarga dan memiliki 3 anak. Itu sebagai perkenalan untuk hari ini. Nah, pada semester ini saya diberikan wewenang untuk mengajar mata kuliah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis. Ini studi kelayakan bisnis memiliki kredit sebanyak 3, jadi 3 SKS.
selalu mengingatkan kepada anak-anak tentang visi misi Universitas Ramakrishna, visi misi institusi kita, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan dalam menghasilkan sumber daya manusia profesional dan berjiwa entrepreneurship dan berwawasan global pada tahun 2021. Nah, selanjutnya ada visi misi untuk program studi kita, yaitu program studi manajemen. Ini adalah menjadi program studi yang unggul, yang menghasilkan sumber daya manusia profesional dan berjiwa entrepreneurship serta berwawasan global yang memiliki daya saing pada tahun 2025. Oke. Ini ada 16 kali semua pertemuan itu dengan ujian tengah semester dengan ujian akhir semester. Ya. Jadi ada 14 kali tatap muka. Jadi untuk pertemuan pertama nanti kita akan membahas tentang definisi SKB. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas aspek-aspek SKB atau studi kelayakan bisnis. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap-tahap SKB. Ya. Kemudian yang keempat hubungan SKB dengan keputusan dan sumber daya. Kemudian pertemuan kelima alat analisis. Dan pertemuan keenam ada aspek pasar dan pemasaran. Kemudian pertemuan ketujuh ada aspek teknik dan teknologi. Nah, seperti biasanya di pertemuan 8 kita apa? Ya, utami tes ya. Kemudian pertemuan ke-9 ada aspek manajemen. Kemudian pertemuan 10 ada aspek legal. Kemudian pertemuan 11 ada aspek ekonomi nasional dan lingkungan. Kemudian pertemuan ke-12 ada aspek finansial. Kemudian pertemuan 13 ada penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Dan pertemuan ke-14 ada pembahasan kasus. Dan pertemuan terakhir ada persentase laporan akhir studi kelayakan bisnis. Nah, inilah yang ke-14 tatap muka ini yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan kontrak perkuliahan. Ya, jadi kontrak perkuliahan seperti biasanya ini dilakukan di awal perkuliahan. Nah, 80% kehadiran anak-anak itu adalah menjadi syarat utama untuk mengikuti final, ya, untuk mengikuti final test. Kemudian nanti akan saya berikan tugas-tugas. Jadi bobot dari tugas-tugas ini adalah 25%, ya. Bobot dari tugas adalah 25%. Kemudian ada juga nanti kuisnya, ya. Jadi bobot untuk kuis itu sebanyak 25% juga. Nah, di akhir nanti ada ujian akhir semester atau UAS yang memiliki bobot sebanyak 25%. Jadi keseluruhannya itu totalnya adalah 100%. Jadi inilah bobot penilaian untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, baik, sebelum kita memasuki materi, saya ingin selalu memberikan motivasi kepada anak-anakku bahwa marilah kita selalu belajar dengan giat, belajar dengan lebih rajin, karena tujuan utama kita dalam proses belajar mengajar ini adalah mengetahui apa yang seharusnya kita ketahui. Kemudian dalam penyampaian materi nanti, mungkin kalau ada hal-hal yang anak-anak tidak mengerti, bisa kembali lagi ditanyakan. Dan seperti saya katakan bahwa kita sama-sama belajar, ya, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Anda dan aku juga belajar dari saya, seperti itu. Kemudian saya ingin anak-anakku di sini betul-betul nanti setelah mempelajari studi kelayakan bisnis ini menguasai materi ini dan berharap nilai yang diperoleh nanti pada saat akhirnya adalah nilai yang memuaskan dan memiliki IPK tinggi dan bisa lulus dengan tepat waktu. Ya, berharap tidak sampai 4 tahun kalian bisa lulus di Universitas Ramakrishna. Nah, baik, kita melangkah ke materi selanjutnya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa judul mata kuliah kita itu gambar di atas, ya. Jadi gambar di atas mendeskripsikan bahwa kalau Anda gagal merencanakan bisnis, maka Anda merencanakan kegagalan untuk bisnis Anda. Jadi segala sesuatu usaha yang akan kita lakukan harus semua diawali dengan perencanaan. Oke. Nah, ya, rencanakan pekerjaan Anda dan kerjakan rencana Anda. Nah, tentu setelah direncanakan pekerjaan ini, tentunya harus selanjutnya dikerjakan.
Oke. Kemudian ini ilustrasi ini, lebih baik Anda berkelahi waktu membuat perencanaan bisnis daripada berkelahi waktu menjalankan bisnis. Apa makna dari kata-kata ini? Lebih baik kita berkelahi dulu pada saat perencanaan, ya, pada saat membuat perencanaan kita saling mengeluarkan pendapat, saling selisih paham bisa kita selesaikan, daripada nanti pada saat menjalankan bisnis baru kita berkelahi. Oke. Selanjutnya, ya, gagalnya pengusaha di awal usaha karena tidak mampu merancang perencanaan bisnis yang baik. Jadi banyak seperti kita lihat banyak yang gagal karena mereka kurang dalam perencanaan, ya. Jadi segala sesuatunya itu harus betul-betul direncanakan secara matang. Oke. Nah, jadi sekarang kita memasuki apa sih sebetulnya itu studi kelayakan bisnis, ya. Jadi studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari dan mendalami suatu usaha atau suatu bisnis. Apakah ini sebenarnya layak untuk kita lanjutkan atau tidak. Jadi boleh dikata bahwa dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini kata kuncinya adalah layak atau ya, layak atau tidak layak. Oke. Nah, kemudian kita lanjut dengan tujuan studi kelayakan bisnis. Apa sih sebetulnya tujuan kita untuk mempelajari studi kelayakan bisnis? Nah, yang pertama yaitu dengan adanya studi kelayakan bisnis kita dapat menghindari resiko kerugian. Kalau perencanaan sudah mantap, ini sudah di luar kita sudah di luar bisa menghindari resiko kerugian. Kemudian yang kedua tentu memudahkan perencanaan. Nah, dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, kita rencanakan mulai dari A sampai Z, ini tentu akan memudahkan, ya. Kemudian selanjutnya memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Ini terkait tadi dengan memudahkan perencanaan yang akan dilanjutkan dengan memudahkan nanti pelaksanaan apa yang akan kita kerjakan. Nah, selanjutnya adalah memudahkan pengawasan. Nah, dalam perencanaan itu harus kita akhiri dengan adanya pengawasan atau pengendalian. Nah, sekarang apa yang biasa menyebabkan gagalnya suatu rencana usaha? Yang pertama itu adanya pasar yang tidak jelas. Maksudnya mau dikemanakan ini? Kita sudah membuat suatu usaha, tetapi kita tidak tahu mau dipasarkan di mana. Itu yang biasa membuat orang gagal, karena bingung mau dipasarkan di mana. Kemudian yang kedua adalah tujuan atau sasarannya yang tidak jelas. Kita tidak suatu usaha kita tidak tahu apa sebetulnya tujuannya, apa sasarannya. Itu yang bisa menjadi gagalnya rencana usaha. Kemudian yang ketiga adalah prioritas usaha. Prioritas usaha yang tidak jelas. Maksudnya prioritas usaha yang tidak jelas. Prioritas itu apa? Yang diutamakan. Ya, yang diutamakan. Jadi kita tidak tahu apa sih sebetulnya yang harus kita utamakan. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak menunjukkan kompetensi. Kompetensi itu apa? Kemampuan. Ya, oke. Jadi kita tidak menunjukkan kompetensi kita. Kita tidak menunjukkan apa yang kita miliki. Itu yang biasa membuat gagalnya suatu rencana usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah menunda langkah-langkah penting. Nah, ini kebiasaan kita kebiasaan yang jelek itu selalu menunda-nunda pekerjaan. Maka pesan saya lakukan selagi masih bisa dan lakukan secepat mungkin. Ya. Kemudian yang terakhir adalah takut resiko. Nah, yang namanya pekerjaan itu selalu beresiko. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya, lembaga-lembaga apa sih yang memerlukan SKB? Jadi ada 5 lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah pemilik usaha. Ya, pemilik usaha. Jadi orang yang ingin memiliki usaha itu, orang yang ingin membangun usaha itu harus betul-betul memerlukan studi kelayakan bisnis. Sekarang kreditur, apa itu kreditur? Ada bisa? Ya? Kreditur adalah pihak yang memiliki kewajiban kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikan. Ya, jadi orang yang memberikan orang yang memberikan juga membutuhkan yang namanya studi kelayakan bisnis. Selanjutnya tentunya adalah masyarakat masyarakat luas. Dan yang terakhir itu tentunya dari pihak penduduk itu sendiri. Ya? Oke. Sekarang kita lihat manfaat SKB.
4 tadi kita hubungkan dengan orang yang memerlukan tadi ya. Yang pertama pihak investor. Kalian tahu apa itu investor? Investor adalah mereka yang menanamkan usaha modal agar dapat berkembang di perusahaan tersebut. Oke ya. Jadi pihak investor ini yang menanamkan modalnya ini menjadi pedoman untuk mereka dalam memberikan modal ya. Jadi tentu pihak investor ini sebelum dia mengalirkan modal ke suatu usaha, tentu dia juga harus dulu memperhatikan ini sekali. Ini juga menjadi pertimbangannya. Apakah misalnya orang yang saya kasih kredit ini memiliki agunan? Agunan itu apa? Jaminan. Jadi agunan ini adalah jaminan. Apakah dia memiliki jaminan yang bisa kelak saya ambil pada saat usaha ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Oke. Selanjutnya adalah pihak manajemen perusahaan. Nah, kenapa? Pihak manajemen perusahaan inilah yang sangat juga memerlukan studi kelayakan bisnis. Kenapa? Karena dari laporan ini mereka sudah tahu berapa dana yang dikeluarkan, berapa modal yang dia keluarkan, dan berapa investor yang masuk ke mereka. Ya. Nah, selanjutnya adalah pihak pemerintah dan masyarakat yang harus memperhatikan kebijakan pemerintah. Nah, kenapa pihak pemerintah dan masyarakat membutuhkan ini? Karena dari laporan ini tergambar bahwa apakah usaha ini betul-betul sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, karena seperti saya infokan sebelumnya bahwa dari studi kelayakan bisnis ini semua sudah tergambar, mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai pada pelaporan. Ya. Kemudian selanjutnya tentu bagi tujuan pembangunan ekonomi. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, sekarang setelah tadi kita tahu manfaatnya, maka kita akan bahas tentang apa sih sebetulnya tahapan rencananya dalam menyusun studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama adalah penemuan ide atau perumusan gagasan. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya ide bisa kita peroleh dari mana? Ide bisa kita peroleh dari mana ide? Dari internet mungkin? Dari orang? Ya, jadi orang ya. Jadi ide ini bisa kita temukan bisa melalui sosial media, bisa melalui internet. Apalagi sekarang sosial media begitu banyak sekali, ada Google-nya, ada WhatsApp-nya, ada YouTube-nya dan sebagainya. Nah, bisa diperoleh penemuan ide dari sini. Nah, kemudian setelah ide kita temukan, artinya kita mencari jangan cuma satu ya, kita cari misalnya sampai 5 atau 10. Nah, kemudian ide tersebut ini masuk ke dalam ranah tahap penelitian. Nah, jadi ide-ide yang ada ini kita teliti satu persatu ya. Jadi biasanya kalau dalam penelitian itu ada pencarian data ya. Jadi ada pencarian data. Nah, dari tahap penelitian ini kita kelola, kita mengumpulkan data apa-apa yang perlu kita lakukan dalam usaha ini ya. Kemudian selanjutnya tahap evaluasi. Nah, tadi dalam tahap penelitian ini sudah banyak misalnya 1, 2, 3 sampai 10 usaha yang akan kita laksanakan misalnya. Nah, kemudian di tahap evaluasi ini kita evaluasi dulu satu-satu. Bagaimana resikonya misalnya usaha A, bagaimana resikonya usaha B, C dan sebagainya ya, dan seterusnya. Nah, setelah ada tahap evaluasi tentunya kita masuk dalam tahap pengurutan usaha yang layak. Nah, dari 10 tadi ini kita urutkan yang mana paling layak. Jadi misalnya mulai usaha kuliner misalnya paling layak, nah, kita nomor satukan usaha kuliner. Kemudian selanjutnya ada tahap rencana pelaksanaan. Jadi tahap rencana pelaksanaan 1, coba kita usaha kuliner. Jadi usaha kuliner, nah, kita buat tahap perencanaannya, bagaimana nanti mulai dari dananya, mulai dari di mana tempatnya dan sebagainya. Sudah ada tahap perencanaannya. Kemudian setelah perencanaan tentu terakhir ada tahap pelaksanaan. Nah, ini usaha tersebut ini tadi yang sudah kita rintis, misalnya tadi saya katakan usaha kuliner, nah, kita laksanakan, kita pada poin tahap pelaksanaan. Nah, tadi saya singgung sedikit masalah sumber-sumber penemuan ide. Jadi ide itu bisa ada kita temukan di koran, ada di majalah bisnis, ada di internet, ya, ada di lingkungan. Kemudian yang poin kedua ini melihat keberhasilan orang lain. Nah, inilah yang menjadi penyakit bagi kita. Ketika kita melihat orang lain berhasil, nah baru kita akan memulai. Nah, ini yang biasa menjadi suatu motivasi bagi kita kalau sudah melihat orang berhasil.
Oke. Saya kira untuk kesempatan ini selesai, dan mungkin saya berikan kepada aku, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberi saran atau ada yang memberikan pernyataan atau apa. Silahkan, ada yang bisa? Oh ya, silahkan. Saya ingin bertanya Bu, kira-kira usaha apa yang bisa dikembangkan di Kabupaten Sopeng? Ya, oke. Jadi kita lihat dari tahap penemuan ini. Jadi kira-kira usaha apa yang akan kita rintis di Kabupaten Sopeng. Nah sekarang kalau kita melihat di kota kita ini, Kabupaten Sopeng, ini yang lagi membumi ini adalah kuliner, kafe-kafe ya. Nah mungkin dari sini saya sarankan kepada Ananda Sena bahwa kita bisa lihat ini semua di YouTube. Kenapa? Karena dari sini kita bisa melihat banyak usaha-usaha kuliner ya, apalagi sekarang ini yang paling mendominasi di Kabupaten Sopeng itu adalah masalah kuliner. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ini peluang usahanya bagus dan kita cari yang tidak pernah disajikan di sini, ya. Jadi artinya dia unik, tidak pernah kita temukan di sini. Saya kira di YouTube banyak sekali biar cuma gorengan apa, tetapi dikemas dengan dengan berbagai varian-varian itu. Nah, itu yang bisa membedakan. Kira seperti itu. Bagaimana Sena? Ya, jadi mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Sena juga nanti bisa merintis usaha seperti ini. Oke, sebelum saya akhiri, masih ada? Tidak ada? Nah, jadi sebelum saya akhiri, terlebih dulu saya sampaikan lagi sekali lagi kepada anakku, marilah kita selalu belajar ya. Dan ini bukan pelajaran itu bukan cuma kita peroleh dari tatap muka seperti ini, tapi kita bisa memperolehnya dari luar ya. Bisa kita peroleh dari luar, apakah itu dari sosial media, dari mana saja bisa kita peroleh. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.